Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Yang pula nanti Ustaz Somad itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Enggak. Saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas, tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar, lulus saya. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Husti untuk lobby-lobby, saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak, berarti saya makan haram. PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengqadha sembahyang. Cara mengqadhanya habis salat zuhur nanti qadha 1 kali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib salat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru semalam. Qadha. Kalau baru 10 tahun diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Dalam ekonomi ada transaksi jual beli. Pelaku ekonomi pasti ingin untung. Yang ingin saya tanyakan, keuntungan yang benar-benar berkah itu seperti apa? Bentar. Banyak kantong. Itu guna untuk menyimpan soal pertanyaan. Tidak boleh ada 3 unsur. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua horror, gambling, tak jelas. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Selama tidak ada 3 unsur maka jual beli sah. Pak Ustadz, saya ada bawa kain batik dari Jogja. Saya beli di Jogja, harganya semeter ini 15.000. Saya jual di Bengkalis 150.000. 100% ngambil untung. Sah. Selama tak ada unsur tipu. Sampai dia ke Bengkalis dijualnya, ini batik dari Jogja 150.000 semeter, dibeli orang, sah, tak ada unsur tipu. Tapi kalau dia bilang belilah batik ini, inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul dulu, ada unsur tipu. Tapi katanya siapa yang mengambil untung lebih dari 100% itu haram. Tak ada. Dalam fatwa Syekh Atiyah Sokor tidak ada batasan keuntungan. Hanya saja negara mesti mematok hartas, negara mematok harga supaya tidak ada permainan di lapangan. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat acara RRI jam 12 malam, harga cabai keriting, harga buncis, harga kol. Dulu kita bingung itu, untuk apalah diumumkan harga cabai keriting? Ternyata supaya pembeli tahu, supaya tidak dimainkan harga. Sekarang tak ada itu. Harga dipermainkan oleh tengkulak sekarang. Inflasi.
harga mestinya dipatok, dijaga oleh negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari permainan tengkulak tentang permainan harga. Sekarang yang memainkan harga ini mereka aja, beberapa orang pemain itu. Seserah dia berapa harga telur ayam, duduk-duduk dia di warung kopi, berapa kita patok harga, sekian, sekian. Negara mestinya ikut kontribusi, karena negara tugasnya adalah melindungi rakyat. Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam ke kita, padahal kita tak ada minta, apakah itu bunga? Ya, riba. Riba, tapi itu hadiah Pak Ustaz. Dia ngasih hadiah kan karena kau minjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasihnya aja hadiah. Ini duit kan tidak. Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah, itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba. Disebutkan kisah itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Hanafi begitu waraknya dia menjaga dirinya, tak mau mengambil keuntungan dari orang yang minjam duit. Saya menemukan jodoh. Sebelumnya saya berjumpa dengannya, saya selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dalam waktu dekat. Dengan kuasa Allah bertemulah saya dengannya. Oh, panjang ceritanya nih. Saya pun menemui keluarganya, alhamdulillah, tapi karena maharnya terlalu besar, harus membuat saya menunggu sampai uang terkumpul. Pertanyaan, bagaimana caranya menanamkan rasa supaya tak terjadi maksiat Pak Ustadz? Ini nampaknya belum saya ceramahkan cerita 1 miliar tadi udah ada korbannya. Saya ceramah di Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai Pekanbaru. Datanglah ibu-ibu, Ustadz Somad, anakku mau nikah tapi dia masih honorer, kularang dia nikah. Kenapa ibu larang? Saya mau anak saya ini punya kepribadian dulu baru nikah, rumah pribadi, mobil pribadi. Saya tanya dia, ibu jawab jujur ya, ya. Anak ibu ini tiap malam minggu, malam ahad jalan-jalan sama pacarnya, ya. Setiap malam dia jalan-jalan sampai dia menikah, ibu menanggung dosa maksiat. Mana ada dia buat dosa-dosa? Dia cuma makan bakso. Mana pula ibu tahu? Tak apa-apa kerja mereka. Wahai bapak ibu yang punya anak gadis, anak lajang, jangan kalian fasilitasi anak kalian untuk berzina. Asal udah datang dia sekali dua kali ke rumah, tanya kapan kau pinang anakku ini. Ia pun fuqara Allah. Kalau dia fakir miskin susah, tolong dia, insya Allah dibukakan Allah pintu rezeki. Turunkan harga mahar. Sebaik-baik perempuan akan luha mahram yang paling murah maharnya. Kalau perlu ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu yang paling penting. Adapun cerita saya 1 miliar tadi itu motivasi ekonomi umat. Adapun sekarang berubah pendapat. Adapun engkau saudaraku, kalau kau mau menunggu dengan menabung bagus, tapi kalau ada yang murah, pindah aja ke murah. Berpindah ke lain hati itu gak apa-apa guys. Banyak yang setuju Pak. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan umat. Ala hazibini wa kulli yatim salihah al-fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah.